Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sofia. Alhamdulillah, saat ini saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, pada mata kuliah yang saya ampu yaitu perencanaan pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib program studi S1 PAI FAI UMJ. Adapun mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah pengembangan kurikulum, pengembangan media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teori belajar pembelajaran, dan psikologi perkembangan peserta didik. Seluruh mahasiswa PAI diharapkan mampu mengkaji berbagai konsep dasar desain sistem pembelajaran, model-model sistem perencanaan pembelajaran, dan langkah-langkah pengembangan desain sistem perencanaan pembelajaran. Selain itu, mahasiswa PAI juga mampu praktikkan menyusun model pengembangan desain sistem perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah hybrid dengan mengelaborasikan penggunaan LMS atau Learning Management System di UMJ, yaitu Edling. Selain itu, metode yang digunakan juga adalah small group discussion yang dilakukan dalam kegiatan perkuliahan, khususnya pada saat mahasiswa mempresentasikan dan mendiskusikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS. Sebagai dosen, tentunya saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara delivery, interaction, dan assessment atau yang dikenal dengan DIA. Project Based Learning adalah pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa dalam menguasai materi secara multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Adapun capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum PT, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Dari CPL-CPL tersebut diturunkan juga menjadi sub-CPMK sebagai berikut. CPMK yang pertama yaitu mampu memiliki karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh dalam pengembangan SDM pendidik baik di sekolah maupun di luar sekolah. CPMK kedua yaitu mampu menguasai orientasi dasar pengembangan perencanaan pembelajaran serta mengidentifikasi keterkaitan sistem komponen pembelajaran dalam melakukan desain pembelajaran sebagai analisis dan pengembang teknologi pembelajaran. CPMK ketiga yaitu mampu menguasai berbagai konsep dasar model perencanaan pembelajaran serta menguasai konsep dan prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran. CPMK keempat mampu menguasai proses analisis kebutuhan desain perencanaan pembelajaran serta mengidentifikasi basis pengembangan perencanaan pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka. Pada perkuliahan ini tentunya memiliki tata tertib, yaitu peraturan-peraturan yang harus dijalankan baik kepada mahasiswa dan dosen, yaitu yang pertama, tata tertib untuk mahasiswa itu hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari jumlah pertemuan. Yang kedua, setiap mahasiswa harus aktif dan partisipasi dalam perkuliahan. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Yang keempat, ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam tatap muka. Yang kelima, selama perkuliahan berlangsung handphonenya dalam posisi silent. Dan yang keenam yaitu meminta izin jika ingin berbicara dengan cara mengangkat tangan, ya, ataupun ingin bertanya, menjawab, dan meninggalkan kelas atau lainnya. Referensi yang digunakan yaitu yang pertama ada referensi wajib, hasil karya saya sendiri yang merupakan book chapter, yaitu judulnya adalah tentang perencanaan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2023
Ya, di Sukoharjo penerbitnya Tahta Media Group. Kemudian ada lagi yang lain, Abdul Majid yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, Atwi Suparman Desain Instruksional Modern, Lamijan Hadi Susarno Desain Sistem Pembelajaran, Ratuman dan Imas Rosmiati Perencanaan Pembelajaran, Yunus Abidin Desain Sistem Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 dan yang lainnya. Adapun penilaian pada perkuliahan ini yaitu terdiri dari tugas yang terdiri dari dua aspek, yaitu individu dan kelompok. Individu dalam keaktifan dan kehadiran mencapai penilaian maksimal 20%, dari kelompok makalah dan proyek yaitu 20%, UTS mencapai 30% dan UAS pun 30%, sehingga total keseluruhan penilaian mencapai 100%. Dengan standar kelulusan yang ditetapkan, minimal mahasiswa mendapatkan nilai dengan rentangan 56 sampai 100 atau dengan rentang huruf mulai dari C sampai dengan A. Demikianlah penjabaran delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan kegiatan perkuliahan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Rupanya sangat antusias dan semangat sekali ya pada sesi kedua kali ini. Alhamdulillah. Baik, kita berjumpa kembali pada pembelajaran di perencanaan pembelajaran Prodi PAI. Pada hari ini ketemu lagi ya, semoga semuanya tetap semangat. Hari ini kita akan membahas konsep dasar perencanaan pembelajaran PAI pada pertemuan pertama. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Untuk absensinya tolong kita gunakan Edlink. Ya, silakan di absensi terlebih dahulu. Sudah saya buka absensinya. Sudah? Ya, oke, terima kasih banyak. Untuk pertemuan pertama di konsep dasar perencanaan pembelajaran PAI ini, ya, sesuai dengan CPL dan CPMK, bahwasanya teman-teman nih, mahasiswa lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam ini harus menguasai mata kuliah atau teori-teori tentang keguruan, ya, terutama perencanaan pembelajaran. Nah, syarat untuk melanjutkan atau mengikuti perkuliahan kali ini tentunya teman-teman ya pasti sudah lulus dari yang pertama teori belajar pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian juga ada pengembangan kurikulum, psikologi perkembangan peserta didik ya, dan strategi pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada rekan teman kalian yang tidak bisa mengikuti atau memilih SKS ini, berarti memang belum lulus di salah satu atau seluruh mata kuliah yang tadi saya sebutkan. Oke, dalam perencanaan pembelajaran ini kita harus tahu dulu nih, ya, apa itu perencanaan? Siapa yang tahu? What? Ya, apa? Nah, perencanaan itu apa? Ada yang tahu? Sudah ada yang membaca? Ya, proses untuk mencapai tujuan ya. Perencanaan itu adalah sebuah proses ya. Proses apa aja? Proses untuk mencapai tujuan. Tentunya kalau dalam PAI, dalam keguruan ya, proses kita itu adalah menentukan, merencanakan dari awal, menentukan KI, KD, ya, kemudian proses belajar di kelas, metode apa yang pas, strategi, kemudian model pembelajaran, media yang benar tuh yang pas, yang cocok dengan materi kita itu apa, sampai kita menganalisis kebutuhan peserta didiknya, ya, itu di dalam perencanaan itu sendiri, sampai akhir dari kegiatan pembelajaran apa? Asesmen atau evaluasinya bentuknya apa. Nah, di situ adalah di perencanaan disusun mulai dari awal. Ya, jadi perencanaan itu adalah salah satu proses untuk mencapai tujuan.
Ya, tujuannya apa? Kita sudah susun dari awal. Ya, tujuannya agar misalnya di materi fikih, ya, agar anak siswa mampu mempraktekkan sholat wajib. Berarti ketika anak itu mampu mempraktekkan, kita harus merencanakan, mengidentifikasi KIKD itu. Yang pertama harus paham dulu apa pengertiannya, apa syarat sahnya, apa rukunnya, betul? Ya, setelah itu baru bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, baru dia bisa mempraktekkan. Nah, itu kita susun di awal mulai kita akan mengajar. Dalam perencanaan pembelajaran atau dokumen dalam administrasi guru itu perencanaan disebut juga apa? Kalau dulu RPP, apa RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran, atau kalau di kurikulum merdeka namanya modul ajar. Ya, betul ya. Jadi dari situ kita merencanakan segalanya. Kemudian nanti ketika anak harus paham dulu materinya, harus paham dulu syarat sah dan rukunnya, apa yang membatalkannya, ya, sampai bagaimana bacaannya, gerakannya yang pas. Kita cocokkan, kita sesuaikan dengan apa? Medianya yang membantu kita dalam mengajar. Kemudian metodenya apa? Strategi yang kita pilih apa? Ya, atau ruangannya bagaimana cara mengajarnya? Nanti prakteknya di mana? Apakah satu-satu, apakah dengan demonstrasi, langsung praktek? Itu kita pilih, kita rencanakan di situ. Proses untuk mencapai tujuan tadi. Apa tujuannya tadi? Siswa mampu mempraktekkan apa? Sholat wajib. Ya, kalau dalam perencanaan itu bukan hanya dari pendidikan saja, bukan kita mengajar aja. Kalau dalam organisasi atau manajemen itu kita tahu POWAC ya. Siapa yang anak aktivis? POWAC itu apa? P. P apa P? Planning. A. Actuating. O dulu, organizing. A. Actuating. Kemudian C. Controlling. Kemudian akhirnya evaluating. Ya. POWAC ya. Dan jadi bukan hanya di segi keguruan atau pendidikan saja. Di manajemen ya, manajerial itu POWAC itu sangat penting. Makanya segala sesuatu kegiatan pasti membutuhkan perencanaan. Ya, harus merencanakan dulu, direncanakan dulu ya. Kalau kata-kata mutiara itu motivator itu apa? Tulislah apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu tulis. Ya, jadi kamu tulis dulu yang akan kamu kerjakan. Kalau kita guru berarti kita menulis menyusunnya dalam bentuk modul ajar itu tadi. Kita akan mengajarkan teori ini, bahasan ini kepada anak didik, metodenya apa, durasinya berapa menit, medianya apa. Ya, harus sesuaikan dengan modul ajar template-nya, kita ikuti. Kemudian nanti setelah kita jadi nih modul ajarnya, kerjakanlah apa yang kita tulis. Ini jadi panduan. Kita ngajar di kelas, nah ini yang kita lakukan. Jangan apa yang kita tulis apa, yang dikerjakan apa. Ya, jadi harus sejalan. Itu adalah konsep perencanaan. Dan perencanaan itu umum ya, standar dalam segala kegiatan, segala sesuatu itu pasti ada perencanaannya. Makanya urgensinya itu sangat penting ya. Urgensi perencanaan. Silakan dibuat 4 kelompok. Kelompok 1, ya silakan mendiskusikan tentang permasalahan bahwasannya pada era ini ya kurikulum PAI itu kurang kontekstual dan tidak relevan dengan kehidupan siswa. Ya silakan kalian itu setuju atau tidak dan jabarkan. Kenapa kalau setuju, kenapa tidak setuju dan kasih solusinya. Oke, baik, selanjutnya kelompok ini ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Oke, melihat dari permasalahan kami di kelompok 3 yaitu sekarang di mana para guru itu asesmennya itu hanya fokus pada aspek kognitif saja, tidak pada pengamalan nilai-nilainya. Benar, saya setuju dengan permasalahan ini karena melihat di beberapa sekolah
di mana guru-guru PAI itu hanya fokus pada di mana murid itu bisa menjawab ujian dengan benar, bisa melafalkan hafalan-hafalan yang mungkin sudah dikasih kepada muridnya. Tidak pada gimana sih pengamalan yang hadirkan murid ketika di luar kelas, misalnya ketika mungkin azan berkumandang, murid-murid itu menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Tetapi saya melihat itu dalam hal itu guru-guru itu sangat kurang gitu. Padahal kan tujuan dari PA itu sendiri itu kan menanamkan nilai-nilai akhlak, keimanan kepada seorang murid sehingga murid-murid ini dapat mengimplementasikannya dengan baik di luar sekolah, di dalam kelas maupun di lingkungan luas gitu. Mungkin solusi dari permasalahan ini diantaranya itu, jadi guru itu perlu menilai sikap spiritual dari seorang murid. Misalnya mungkin di luar kelas guru memperhatikan si murid ini apakah dia menuju masjid ketika azan berkumandang, apakah seorang murid ini menolong temannya ketika membutuhkan pertolongan, mungkin apakah muridnya ini mungkin misalnya dalam mengerjakan tugas gitu ya, apakah seorang murid ini membantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Oke, bagus ya, cukup tadi. Terima kasih untuk kelompok yang 3. Oke, baik. Dari hasil diskusi yang kita dapatkan tadi ya, yang pertama adalah masukan ya, solusi dari kelompok 1 tentang bahwasanya guru itu harus lebih kreatif agar dapat memadupadankan materi PAI dengan teori-teori atau case study yang kontekstual atau viral ya. Untuk yang kelompok kedua tadi bahwasanya guru itu harus memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi, guru PAI itu ya. Jadi guru PAI itu kebanyakan hanya memahami PAI-nya saja. Nah, akan tetapi pemahaman untuk mengintegrasi nilai-nilai dengan materi atau pembelajaran yang lain itu masih kurang. Kemudian yang ketiga, bahwasanya guru PAI lebih sering mengutamakan evaluasi atau penilaiannya dari segi kognitif saja, pengetahuan saja ya, atau mungkin hanya praktek tapi tanpa mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sedangkan yang terakhir tadi menjelaskan bahwasanya guru PAI itu masih kurang terampil dalam mengelaborasikan teknologi informasi dan media dalam pembelajaran. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan? Poin utamanya adalah siapa? Guru. Ya, betul. Calon guru ini adalah kalian ya. Tadi yang kita bahas adalah si guru PAI. Nah, berarti ya, masalah-masalah dan kritik-kritik yang kalian sampaikan tadi itu adalah kembali kepada diri kalian ya, diri sendiri, diri masing-masing. Oh, berarti saya calon guru, saya harus mampu menilai siswa bukan hanya kognitifnya saja. Saya sebagai guru nanti harus bisa membuat materi yang kontekstual teaching learning sesuai dengan case study yang ada. Saya juga sebagai guru bukan hanya pintar membaca kitab kuning, tetapi saya juga harus mampu mengetahui fisika, kimia, dan nanti bisa diintegrasikan. Kemudian ini juga saya sebagai guru harus bisa mengelaborasikan, membuat materi atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Nah, itu adalah PR kita bersama ya. Jadi itu ya. Jadi diskusi kita ini adalah sebetulnya untuk mendiskusikan kita di masa depan, ya kan? Masalahnya adalah kompleks gitu, tidak mudah. Mudah gak? Kalau menjawabnya mungkin mudah ya dengan teori yang ada, tapi ketika menjadi PR kita mudah gak? Ya, jadi kita harus semangat belajar ya. Kita masih menjadi calon guru. Ya, calon guru berarti kita harus haus untuk belajar, dan nanti ketika menjadi guru harus belajar karena ada kalimat yang mengatakan ketika kita berhenti belajar, maka kita berhenti mengajar. Saya juga belajar. Nah, kalian juga wajib belajar ya. Jadi ketika kalian udah jadi guru, kemudian belajarnya stop, nggak baca, nggak mencoba bikin modul yang menarik, mengembangkan metode yang menarik,
maka kalian sesungguhnya sudah berhenti mengajar. Kalian bukan guru lagi, karena mengajar itu harus terus belajar. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi apa dampak minusnya pembelajaran itu tidak menggunakan teknologi yang ada ataupun media-media pembelajaran yang ada di sekolahan? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi dampaknya ketika pembelajaran ya si guru ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelaborasikan pembelajarannya, tentunya tadi ya perencanaannya itu tidak akan tercapai. Ya, karena metode, media, teknologi informasi itu adalah alat untuk membantu kita dalam memudahkan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Ya, jadi kita harus mengelaborasikannya. Justru karena perencanaan pembelajaran ini kita kuliah pada saat ini harus syarat mata kuliahnya ada prasyarat, itu ada beberapa mata kuliah yang harus lulus. Tadi media pembelajaran, ya kan, strategi, metode, perkembangan peserta didik, kurikulum, kita tuh harus lulus. Ya baru kita bisa kuliah atau mempelajari tentang perencanaan pembelajaran ini. Yes. Ketika kita melakukan perencanaan pembelajaran, tentunya teori-teori yang kita sudah lulus di mata kuliah prasyarat itu kita gunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Seperti itu fungsinya. Ya, tentunya nanti tujuannya akan kurang tercapai. Ya, tidak tercapai bisa jadi gitu. Dan pembelajaran kenapa tidak tercapai? Karena prosesnya akan jenuh. Ya, tidak menyenangkan gitu. Ya, mereka itu akan jenuh, kemudian hasil belajarnya menurun, sehingga nanti tujuan belajarnya, KIKD-nya tidak tercapai. Itu ya. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, ya aktif dan menyenangkan gitu. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Dan kita harus menyusun itu mulai dari apa? Perencanaan. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Ya, terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya tutup, ya kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, tolong isi kuis yang ada di Edlink, ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Ya, silakan diisi dulu. Ada beberapa pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan kita pada sesi kali ini, siang hari ini. Sebelumnya kita give applause untuk kita bersama. Baik, terima kasih banyak. Untuk pekan depan tolong dibaca RPS-nya ya. Itu ada materi dipersiapkan terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu, dan mohon untuk membuka buku e-book ya, karangan saya sendiri tadi sudah saya share di Edlink juga, perencanaan pendidikan sebagai referensi utama. Terima kasih banyak. Billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Albiru baritaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.